dong buat Nasi Indonesia. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah hati-hati bersumpah dan bernazar. Siapa yang suka sumpah? Perempuan. Siapa yang suka nazar? Suka nazar. Suka nazar, semua ibu-ibu suka nazar ya Bu ya. Ganteng, bukan itu katanya. Ini Masya Allah luar biasa. Ini hari ini tadi guru-guru kita sudah membahas bicara masalah tentang sumpah. Gak ada yang namanya sumpah itu selain kepada Allah. Nggak ada yang orang sumpah demi orang tua, demi anak, demi siapa, demi apapun. Apalagi ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih. Hari ini kita sedang membahas sumpah. Banyak orang yang mengucap sumpah karena emosi. Kalau lagi kesel, kalau lagi marah, sampai kelepasan ngucapin yang gak seharusnya. Bener ya Bu ya? Kepada anak, lu apaan sih lu, gue sumpahin lu ini segala macam. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya dalam Islam, bisakah kita menarik kembali sumpah atau membatalkan sumpah yang sudah kita ucapkan nih? Kepada siapapun yang pernah kita sumpahi, apalagi kepada anak-anak kita nih, Masya Allah nih. Ya, langsung aja kita minta penjelasannya nih dari guru kita, Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan dong buat Bunda, silakan Bun. Ya Allah, kalau ngomongin sumpah jadi serem ya Bu ya. Takutnya kita tiap hari kadang-kadang gitu tuh sama anak. Nauzubillahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Nah itu semangat subhanallah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau ngajinya semangat, insya Allah langkah kita hari ini dihitung sebagai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah loh, sumpah. Boleh gak sih kita bersumpah dan ternyata sumpah kita jelek kepada anak. Dan ternyata kita nyesel. Ya Allah kenapa tadi aku doain anak seperti itu. Kamu ya kalau gak belajar mama sumpahin kagak naik kelas. Pas gak naik kelas kita yang repot. Tadi ibu ngomong begitu. Pokoknya daripada kamu nikah lagi saya sumpahin kamu belangsak hidupnya. Ketika kita ngomong jelek akan lari kepada kita. Makanya kalau ngomong yang bagus-bagus. Bunda-bunda soleha yang cantik-cantik manja. Gimana? Deg-degan gak ngomong kayak gini? Deg-degan. Karena kadang-kadang wanita suka keceleposan. Nah bagaimana membatalkan sumpah yang terlanjur kita keluarkan buat anak kita. Terlanjur buat teman-teman kita bahkan buat suami kita sekalipun. Nauzubillahimin. Yang pertama adalah kita bertaubat dulu. Bertaubat dulu kepada Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ini mulut tidak sembarangan ya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segera kamu minta ampun sama Allah. Karena apa? Takutnya menembus ke langit, kejadian kita nyesel. Langsung kita tarik dengan apa? Bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Yang kedua, yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Jangan lupa kita ini kalau nyumpahin orang itu kan kadang gampang. Pas disuruh menebusnya dengan bayar kafarat, dengan puasa, kita males. Kok tadi aku main-main sumpahnya, bercanda. I swear. Akhirnya dia nyanyi, I swear. Terus anaknya kagak ngerti, apa sih mak? Jadi yang kedua adalah pertama membayar kafaratnya dengan apa? Puasa 3 hari. Kita kagak kuat puasa. Puasa kagak kuat, nyumpahin orang kuat. Yang kedua kalau puasa gak bisa berikan makan kepada 10 orang miskin. Ingat Bu, makan. Tadi guru kita sudah berkata jangan ngasih duit. Ngasih makanan yang enak-enak. Jangan ibu kalau makan sehari-hari enak. Makannya ayam opor, makannya enak-enak. Pas ngasih kafarat nasi sama garam doang. Apa itu? Pelit namanya. Nauzubillahimin. Kalau ukuran beras adalah 1,5 liter. Itu kalau kita memberikan 1 orang miskin memberi makan. Kalau nggak bisa juga kita kasih pakaian yang cakep-cakep. Jangan kasih pakaian yang bekas. Memberikan kiswatu hunna, memberikan 10 orang yaitu pakaian. Jadi kalau kita habis bersumpah kasih pakaian 10. Tapi jangan begini, biarin aja deh gue bersumpah gampang. Kan gue jualan baju. Dapilin atu-atu kasih. Besok sumpah lagi, enak banget. Mau saya disumpahin kalau begitu mah. Tadi kasih baju sama ibu ya. Ini seragam udah pada lunas belum nih? Orang miskin dong. Nauzubillahimin. Jadi yang kedua apa tadi Bu? Ngasih baju. Miskin saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana fakir ilallah. Asik. Yang ketiga,
ketika udah kita puasa nggak bisa, ngasih makan 10 orang miskin nggak bisa ya kan. Bahkan juga kita yang namanya ngasih baju juga nggak bisa. Maka yang keempat adalah memerdekakan budak. Masalahnya zaman sekarang tidak ada perbudakan. Jadi selain bertobat, yang kedua kita itu adalah memberikan kafarat sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 89 tadi. Dan yang ketiga jangan ngulang kembali. Jangan ini mulut kebiasaan, masalah kecil sumpah. Masalah kecil sumpah, Dek kamu udah sholat belum? Udah mah, sumpah demi Allah, kalau enggak awas. Timbang sholat doang suruh sumpah. Masa sama anak kagak percaya sih? Sama anak gak percaya bagaimana anak akan percaya kita. Bunda-bunda solihah kita berikan kepercayaan kepada anak. Jangan sampai mulut ngomong yang jelek-jelek. Nauzubillahimin. Wakulu qaulan sadida, ngomong sama anak yang baik. Ngomong sama suami yang baik, ngomong sama tetangga yang baik. Ini ngomong sama orang, kadang orang baik sama keluarga sendiri, galak. Ya kan? Pak Ustadz datang, ada Pak Ustadz. Pas lakinya ngomong apa nih? Apa? Apa nih mau datang ke sini? Mau datang ke sini? Gak usah curhat juga. Salah ya. Masya Allah. Tapi ini masalah sumpah. Jadi kalau misalnya seandainya udah terlanjur terucap, ini masih bisa diperbaiki. Walaupun Kasarnya, tadi sumpahnya cuma sumpah yang munakot. Kalau sumpah yang gomu sumpah udah kagak bisa. Gak bisa. Persidangan. Masya gitu. Allah. Luar biasa. Jadi kalau misalnya memang kita membuat kesalahan, Allah masih kasih kesempatan buat Masih kita kasih bertobat. kesempatan. Ada Jadi, satu Masya lagi Allah. Kak sumpah yang Apalagi lupa. tuh? Apa Sumpah tuh? ikram. Sumpah Sumpah ikram. memuliakan. Misalnya Kak Fadli mau main ke rumah. Demi Allah udah aku sediain nih makanan yang enak-enak. Datang dong demi Allah udah gue sediain. Itu memuliakan Kak Fadli. Oh. Datang ke rumah ya. Kapan? Kapan? Tunggu undangan aja. Masa gak diundang datang malu-maluin aja. Udah di sini aja, makasih banyak. Jazakillah khair. Tepuk tangan dong buat Ustazah Lulung Mumtazah. Kita minta guru-guru kita yang lain, Ustadz Maulana, Abi Maki, Ustadz yang boleh maju ke depan. Kita akan membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Instagram kita di Islam Itu Indah. Yang pertama dari akun the one. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya dalam Islam jika seorang yang bekerja dari hasil nyogok. Sekarang kebanyakan kerjaan harus pakai uang. Apa sama juga kita minta tolong ke seseorang untuk masuk kerja dan kita memberi imbalan kepada dia walaupun dia tidak meminta. Tapi sebagai tanda terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang bekerja dengan sogok itu dilarang. Kita mendaftar dengan menyogok itu tidak boleh, artinya haram. Yang menyogok dan disogok dua-duanya dosa. Dan ketika dia bekerja dari hasil sogokan waktu mendaftar, kemudian bagaimana hasilnya? Kalau dia itu pekerjaannya bukan kompetennya dia atau tidak ada, bukan ahlinya, maka dia hasilnya adalah haram dan harus bertobat lalu berhenti dari pekerjaannya. Karena bukan radanya pekerjaannya. Kalau memang dia ahli di bidang itu dan dia menyogok, maka dia bertobat dari sogokannya, tobat tapi hasilnya masih aman. Karena kenapa? Memang ahlinya, cuma karena kebiasaan setempat untuk mendaftar harus ada yang dibayar, maka itu kan termasuk sogokan. Tapi memang dia ahli, maka dia bertobat tapi hasilnya masih halal. Masya Allah, jadi penjelasannya agak lumayan panjang ya ini, Masya Allah, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari @rasmi arfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah saya mau nanya, jadi gini, saya tuh pernah singgah di salah satu masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Dan ketika saya masuk ke masjid, saya melihat seorang wanita yang melaksanakan sholat dengan cara terburu-buru. Dan setelah tahiyat akhir, ia langsung menghempaskan badannya ke karpet. Hukumnya bagaimana ya Ustadz? Maksudnya menghempaskan itu langsung tidur. Oh capek mungkin nih. Dari guru kita nih, Abi Maki, mohon izin punten. Ya bismillahirrahmanirrahim. Hebat juga bisa merhatiin orang gitu ya. Lagi sholat merhatiin orang lagi. Iya kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin punten, kalau seandainya beliau atau dia ini sedang melakukan sholat, buru-burunya tuh kayak apa? Apakah masih ada dekat dengan tumak ninahnya atau apa? Jadi kadang-kadang ada orang begini, kadang-kadang dilihat daripada sahabat dan Rasul pernah melaksanakan sholat begitu cepatnya tapi tidak secepat, tidak tumak nina. Ya sehingga ada masih ingat dengan Syekh Tual Barakati rahimahullah, di beliau adalah mudir wa'adul aisyar haramain. Beliau pernah menyampaikan kalimatnya, jika anda dalam keadaan terburu-buru waktunya, maka sholat ketika sholatnya dipercepat doanya tapi gerakannya tepat tumak nina. Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbi firli, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Jadi tidak rabbi firli warhamni, tidak demikian.
potong dan ini tidak masalah. Tapi yang jelas kalau seandainya hilang tomaknina dalam gerakan sholatnya, dia tidak dikatakan Rasul katakan dia belum sholat. Makanya alangkah baiknya nikmati sholatnya bukan nikmati rebahannya. Kadang-kadang orang mengatakan pengen cepat rebahan untuk menikmati. Tidak, nikmati sholatnya. Jadi tidak ada yang paling nikmat di hidup ini kecuali sholat. Masya Ya, Allah. kalau ditanya apa yang paling nikmat hidup di muka bumi ini, jawabannya bukan tidur, bukan apa, tapi yang paling nikmat hidup di muka bumi ini adalah sholat. Sampai ada kalimatnya dengan kata perkataan Ibnu Taimiyah, wallahi lam yadzuqil jannatul akhirah qabla ayyadzuqad jannatud dunia. Tidak akan pernah menjadi ahli sorga sebelum dia mendapatkan sorga dunia. Apa sorga dunia? Nikmatnya sholat. Oh iya, Seperti Masya itu. Allah. Allah Cuma ibarik. saya lagi bingung nih, ibu nih menghempaskan badannya. Hempaskan bukannya dilempar gitu ya. Gubrak gitu lagi. Ini Masya Allah. Iya. Ini Masya Allah, kita juga pertanyaan yang berikutnya dari Pamela Gata. Assalamualaikum Ustazah, saya mau nanya dong. Sebenarnya kita boleh nggak sih bohong ketika bersumpah tapi untuk tujuan kebaikan? Nah, tujuan kebaikan apa dulu nih? Ustaz Syah mau dijawab. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwasanya boleh berbohong ketika mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kemudian rayuan terhadap suami istri ataupun yang namanya strategi dalam peperangan. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kata Mas Fadli, kebaikan dulu apa nih? Yang ini menjadi ukuran baik atau tidak adalah ukurannya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap saya ini bohong demi kebaikan. Kebaikan siapa? Apakah kebaikan diri kamu sendiri? Belum tentu yang baik untuk kamu itu baik juga untuk orang lain. Akhirnya dia egoisme di dalam dirinya, dia berbohong demi kebaikan, tapi bukan kebaikan untuk maslahat umat, tapi kebaikan untuk dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri, lalu dia berdalih saya berbohong demi kebaikan. Ini bukan demi kebaikan, tapi kebaikan egoisme diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Maka dari itu tetap yang namanya berbohong adalah dosa besar yang tidak mungkin kita bisa menjadikan alasan ketika misalnya kita inginkan kebaikan sehingga kita berbohong. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan cara ucapkan perkataan yang jujur ataupun yang lurus yang tidak ada celah sama sekali. Shadaqallahu. Masya Allah, jadi di luar dari itu kebaikan menurut Anda belum tentu baik untuk orang lain. Betul. Nah ini Masya Allah, jadi bicara masalah kebaikan ini abu-abu. Seperti tadi apa yang dijelaskan oleh para guru-guru kita, sudah jelas nih bicara masalah tentang mendamaikan ya. Yang satu lagi kita ingetin lagi, bicara masalah tadi tentang perang, strategi perang, suami kepada istri, istri kepada suami. Dan itu juga bukan karena untuk menutupi kesalahan suami. Ini Masya Allah luar biasa. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang belum dijawab pertanyaannya. Jangan emosi, jangan marah. Insya Allah di lain kesempatan kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau udah dibahas sumpah, yang belum dibahas apa Bu? Nazar. Katanya nih nazar ini deket hubungannya dengan sumpah. Ini apaan? Nazar dekat dengan sumpah. Setelah ini penjelasannya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah.